Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah menempatkan kita di tempat yang insya Allah dirahmatinya. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Pada malam hari ini, Ana akan menyampaikan kultum yang berjudul Cinta dan Benci Karena Allah. Cinta karena Allah itu adalah seorang hamba yang mencintai, hamba dilandaskan karena kecintaan dan keimanan serta ketakwaan kepada Allah, serta membenci seseorang karena Allah adalah yang disebabkan karena kekufuran dan perbuatan maksiatnya kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adil wa syabun nasya'uhu fi ibadatillahi 'azza wa jalla, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqu bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu, wa rajulun zakarallah khaliyan fafadat ainahu." Yang artinya ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah, di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah seorang pemuda yang beribadah semasa hidupnya. Yang ketiga adalah seseorang seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang dimana dia berkumpul dan berpisah hanya karena Allah. Yang kelima adalah seseorang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik, tapi dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam adalah seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh adalah seorang yang mengingat Allah di waktu sunyi, yang air matanya sampai bercucuran. Nah, di nomor keempat itu dijelaskan bahwa seseorang yang dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang dimana dia bertemu dan berpisah karena Allah, akan diberikan naungan oleh Allah, di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah gitu. Nah, itu tuh adalah suatu kenikmatan yang besar dari Allah gitu. Makanya kenapa Allah menyuruh kita untuk saling mencintai karena Allah gitu ya. Karena tidak akan sempurna, karena seorang itu tidak akan merasakan manisnya iman ketika dia tidak mencintai seorang itu karena Allah gitu. Nah, dalam hadis juga dikatakan kamu bersama orang yang kamu cintai. Nah, di situ dikatakan kamu bersama orang yang kamu cintai. Kalian cinta sama siapa? Sama Allah. Sama Allah, Rasulullah, terus orang tua, kakek nenek, ya banyak ya kita cinta. Insya Allah kita mencintai orang yang soleh. Insya Allah kita mencintai orang yang bertakwa kepada Allah, yang dimana suatu saat nanti ketika kita mencintai mereka, kita mencintai Nabi Muhammad, kita mencintai sahabat-sahabatnya, kita akan dikumpulkan bersama di surganya Allah. Karena dalam hadis dikatakan bahwa seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Nah, begitu. Dan disunahkan pula untuk orang yang saling mencintai karena Allah itu memberitahukan kepada saudaranya bahwa dia mencintai saudaranya itu karena Allah. Contohnya, Nisa bilang ke Najwa gini, Najwa, aku mencintaimu karena Allah gitu ya. Nah, insya Allah kalau kalian orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, kalian akan
bersama-sama gitu di janahnya Allah lagi. Nah itu salah satu yang disunahkan. Yang kedua juga disunahkan untuk mendoakan orang yang kita cintai itu di saat tidak bersama kita. Misalkan kita mempunyai teman gitu di SMP yang dimana kita tuh dulu tuh sering ke kajian bareng lah, tapi sekarang pisah gara-gara beda sekolah. Kita pesantren, dia tetap di negeri gitu. Nah kita tuh sama di pesantren tuh ngedoain dia gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah disunahkan untuk kita meminta doa gitu ya. Misalkan kita minta doa, doain aku ya gitu, semoga kalau kamu doain aku doain kamu, insya Allah kita bareng-bareng di surga gitu. Nah amin. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menziarahi orang yang dicintai, main misalkan ya, untuk mempererat tali silaturahmi. Terus yang kelima adalah menampakkan wajah yang berseri-seri kepada saudara gitu. Contohnya kita, walaupun kita lagi dilanda masalah segede apapun gitu ya, karena masalah itu nggak akan mungkin lepas dari kehidupan yang emang benar-benar hanya tempat persinggahan gitu. Jadi kan kita bertemu dengan teman kita di jalan, lagi banyak masalah gitu ya, masalah pelajaran lah, masalah apapun lah itu, tapi kita tetap senyum gitu. Nah insya Allah itu akan diberi pahala oleh Allah gitu ya. Apalagi sunnah kan, sunnah itu pastilah dikasih pahala sama Allah. Dan yang keenam itu adalah saling memberi hadiah. Tahu hadisnya? Tahaddu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian maka kalian akan saling mencintai ya. Nah itu jika seseorang yang memberikan hadiah kepada saudaranya maka mereka itu akan saling mencintai. Siapa sih yang nggak senang dikasih hadiah? Ya kan pasti semuanya senang gitu kalau misalkan tiba-tiba dikasih sawah gitu, dikasih jam tangan sama siapa gitu, senang gitu ya, senang kan pasti, makanya mereka kan saling mencintai. Nah itu beberapa sunnah gitu ya yang harus kita jalani. Dan ada pula benci karena Allah gitu ya. Apa itu benci karena Allah? Yang tadi dijelaskan, benci karena Allah itu adalah didasarkan karena kekufuran dan perbuatan maksiatnya. Nah Allah itu sangat melarang kita untuk mencintai orang munafik, kafir, dan fasik gitu ya. Allah sangat melarang kita, benar-benar sangat melarang. Nah yang kedua adalah kita dilarang membenci kaum Ansor. Tahu kaum Ansor? Tahu apa? Masyarakat Madinah ya, yang menolong kaum muhajirin ketika berhijrah. Nah kita dilarang membenci kaum Ansor oleh Allah. Dan yang ketiga adalah kita wajib membenci orang yang berkata-kata tidak enak didengar dan berbuat keji. Contohnya orang yang gibahin orang lah atau apalah. Nah itu kita dilarang oleh Allah karena kalau kita melakukannya kita akan mendapatkan dosa. Makanya kita wajib membencinya karena Allah. Jadi benci itu boleh teman-teman, tapi membencinya karena Allah gitu ya. Nah mungkin jadi benci dan cinta karena Allah itu adalah suatu sifat yang besar yang harus dimiliki kaum muslim agar dia mendapatkan pertolongan, pahala, dan surganya Allah. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.